Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anissa Nasution dengan NPM 2408260144, blok gastrointestinal, hepatobiliar, and pankreas. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai GERD. GERD atau gastroesophageal reflux disease itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi aliran balik isi lambung, terutama asam lambung ke dalam esofagus, yang dapat menimbulkan gejala khas maupun kerusakan pada mukosa esofagus. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh gangguan fungsi sphincter esofagus bawah atau LES yang seharusnya itu berfungsi sebagai penghalang reflux. Adapun patofisiologi dari GERD sendiri itu terjadi akibat penurunan tonus LES atau relaksasi LES yang tidak adekuat sehingga memungkinkan reflux isi lambung ke esofagus. Paparan asam lambung yang berulang menyebabkan iritasi dan inflamasi mukosa esofagus serta gangguan mekanisme proteksi esofagus seperti pembersihan asam oleh peristaltik dan saliva. Selain asam, komponen lain seperti pepsin dan empedu juga berperan dalam memperberat kerusakan mukosa. Secara etiologi, GERD ini berkaitan dengan disfungsi LES, adanya hiatus hernia, peningkatan tekanan intraabdomen, gangguan motilitas esofagus, serta pengosongan lambung yang melambat. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kemampuan LES dalam mencegah reflux menurun, sehingga asam lambung lebih mudah naik ke esofagus. Manifestasi klinis dari GERD sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada gejala tipikal dan gejala atipikal. Gejala tipikal ini terdiri dari heartburn dan regurgitasi asam, sementara gejala atipikal ini terdiri dari batuk kronik, suara serak, dan nyeri dada non-kardiak. Keluhan ini sering muncul atau memberat setelah makan, saat berbaring, atau pada malam hari. Faktor risiko GERD antara lain itu ada obesitas, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, pola makan tinggi lemak atau pedas, makan dalam jumlah besar, serta kebiasaan makan pada saat larut malam. Faktor-faktor tersebut berperan dalam meningkatkan tekanan intraabdomen dan menurunkan tonus LES sehingga memperberat terjadinya reflux. Diagnosis GERD umumnya ditegakkan berdasarkan anamnesis dan respon terhadap terapi PPI yang sering digunakan sebagai metode pendekatan awal. Pemeriksaan penunjang seperti endoskopi saluran cerna atas dan pH monitoring esofagus dilakukan pada pasien dengan gejala yang tidak responsif terhadap terapi atau ditemukan adanya tanda bahaya. Selain endoskopi saluran cerna atas dan pH monitoring esofagus, pemeriksaan penunjang yang lain itu terdiri dari manometri esofagus yang digunakan untuk mendeteksi fungsi motorik esofagus dan tekanan LES, terutama sebelum tindakan pembedahan. Ada barium swallow yang digunakan untuk mendeteksi kelainan anatomi seperti hiatus hernia atau struktur esofagus, dan yang terakhir itu ada impedance pH monitoring yang digunakan untuk mendeteksi reflux non asam pada pasien dengan gejala persisten meskipun telah diberikan terapi PPI. Berdasarkan gambaran klinis dan temuan endoskopi, GERD dapat diklasifikasikan menjadi non-erosive reflux disease atau NERD, yaitu GERD tanpa adanya kerusakan mukosa esofagus. Ada erosive reflux disease atau ERD, yaitu GERD dengan erosi atau inflamasi mukosa esofagus, serta Barrett esophagus, yaitu kondisi metaplasia epitel esofagus akibat reflux kronis yang berisiko berkembang menjadi keganasan. Penata laksanaan GERD itu meliputi terapi farmakologi seperti antasida, H2 reseptor blocker, dan PPI sebagai terapi utama. Selain itu, ada tata laksana non-farmakologi seperti modifikasi gaya hidup seperti pengaturan pola makan, penurunan berat badan, serta elevasi kepala pada saat tidur yang merupakan bagian penting dalam terapi. Pada kasus yang refraktor terhadap terapi medis atau telah terjadi komplikasi, tindakan pembedahan ataupun endoskopi seperti fundoplikasi dapat dipertimbangkan. Komplikasi GERD sendiri itu meliputi esofagitis erosif, struktur esofagus, serta Barrett esophagus yang dapat berkembang menjadi adenokarsinoma esofagus, sehingga diperlukan pemantauan jangka panjang pada pasien berisiko tinggi. Adapun prognosis dari GERD sendiri itu umumnya baik, tapi dapat kambuh bila gaya hidup buruk dan prognosisnya buruk bila terjadi komplikasi. Adapun edukasi dari GERD sendiri itu minum obat teratur, perbaiki pola makan, ubah gaya hidup, serta kenali tanda bahaya seperti disfagia progresif, penurunan berat badan tanpa sebab,
hematemesis atau melena, anemia, dan muntah persisten. Selain itu, juga menghindari makanan pemicu seperti coklat, kopi, makanan pedas, asam, dan berlemak, serta tidak langsung berbaring setelah makan, ditunggu selama 2-3 jam, serta menghentikan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Adapun diagnosis banding dari GERD itu sendiri, ada beberapa kondisi yang keluhannya itu sama seperti GERD. Antara lain ada dispepsia fungsional, akalasia, ulkus peptikum, penyakit jantung koroner atau nyeri dada non-kardiak, serta esofagitis eosinofilik. Sekian penjelasan saya. Adapun referensi yang saya gunakan untuk pembuatan mind map dari GERD itu sendiri ada 3. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.